Komponen dari daun Palliasa ini memang ajaib karena dia sangat banyak mengandung asam lemak. Itu wajar sekali kenapa ini nih kemudian diangkat sama orang India itu sebagai miracle liver saver. Kehadiran daun Palliasa ini kita sebenarnya mampu menjawab penyakit-penyakit di liver yang selama ini tuh kalau sudah kritis itu khusus Palliasa ini karena dia itu sekumpulan asam lemak di dalamnya, maka dia sudah seimbang dengan sendirinya. Ketika kita menggunakan pencegahannya tepat sasaran. Ketika kita menanganinya untuk penyakit-penyakit berat, ya tinggal dosisnya diatur dan diseimbangkan. Gitu. Dari Bulukumba dibawa ke Dayak, dibawa ke India, dipublikasikan di jurnal internasional, boom, terkenal seluruh dunia. Halo sahabat OMB, obrolan Jawa. Halo sahabat OB, sahabat obrolan meja bundar. Kembali kita bahas tanaman obat, tanaman herbal. Ini adalah kekayaan tradisional Nusantara dan hari ini kita akan bahas daun Palliasa. Assalamualaikum Mas Iwan, kita bahas lagi nih daun Palliasa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, hari ini kita bahas dengan Mas Iwan Suryo Laksono, daun Palliasa, dan ini tanaman ya Nusantara sebenarnya ada, tapi yang terkenal dari Bulukumba ya Mas Iwan ya. Gimana ceritanya nih Mas Iwan? Iya, jadi terima kasih Bang Meldi. Jadi Bulukumba ini kan satu wilayah pesisir di Sulawesi Selatan ya, Bang Meldi. Dan ini kan suku bangsa pelaut ya di sana ya. Jadi tanaman ini sebenarnya tumbuh liar di pantai-pantainya Bulukumba. Tapi kemudian oleh masyarakat adatnya di sana ini pasti terjadinya udah berapa ratus atau ribuan tahun yang lalu ya, Pak Meldi. Mereka menemukan bahwa si daunnya ini luar biasa ajaib. Dia menyembuhkan banyak penyakit perut. Nah, tentu saja yang namanya tanaman obat itu di zaman dulu juga kan para pelaut, para antar suku, komunikasi antar suku di kita ya terjadi dan intens sehingga dibawa kemana-kemana. Jadi yang mempopulerkannya bukan orang Bulukumba sebenarnya, tapi orang Dayak. Orang Dayak ketika menemukan di Bulukumba, kemudian mereka membawa tanaman itu, kemudian membudidayakannya dengan sengaja dan banyak ditanam di Kalimantan. Nah, mereka ngasih nama sendiri, namanya menurut orang Dayak namanya Tahongai, Palliasa, tapi jadi Tahongai. Nah, kalau kita tahu struktur masyarakat Dayak itu kan ada kepala tabibnya ya, yang jadi triumvirat di suku itu ada kepala suku, ada panglima perang, ada kepala tabibnya. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka sangat terorganisir ya dalam pemeliharaan kesehatan, sehingga kita kenal banyak hasanah obat-obat yang diteliti seluruh dunia ya dari Dayak itu. Nah, tidak terkecuali Tahongai ini. Tahongai ini kemudian mengundang rasa penasaran ke peneliti-peneliti dari India. Mereka bawa itu di India dan dilakukan kromatografi untuk mengkarakterisasi unsur-unsurnya ini apa saja sehingga kok daun ini ajaib gitu ya. Nah, ternyata memang komponen dari daun Palliasa ini memang ajaib karena dia sangat banyak mengandung asam lemak. Asam lemaknya itu jumlahnya yang bisa berkhasiat obat itu sampai belasan di satu daun. Jadi asam lemak yang nabati itu ya, dan tidak dari kacang-kacangan, dari daun-daunan, nggak kebayang kita, gitu, nggak kebayang. Dan itu wajar sekali kenapa ini nih kemudian diangkat sama orang India itu sebagai miracle liver saver. Jadi penyelamat liver yang sangat ajaib. Gitu.
Jadi sakit apapun di liver, mau dibilang hepatitis, mau liver bengkak, mau sakit apapun di liver, ini dia selalu berhasil. Paliasa ini mengobati. Ya tentu saja memang. Ini kacang-kacangan berarti? Daun. Oh daun malah. Bener, daun tapi dia banyak jadi kalau dia nanti di maserasi itu keluar minyak-minyaknya dari daun. Oke. Nah jadi si daun paliasa ini daunnya lebar-lebar dan pohonnya pohon perdu gitu lah. Tingginya nggak sampai ke atap ini. Tapi dia memang tumbuh di pantai-pantainya Bulukumba itu sangat lebat. Nah, jadi ketika diangkat sama orang dia terkenal ke seluruh dunia. Dari Bulukumba dibawa ke Dayak, dibawa ke India, dipublikasikan di jurnal internasional, boom, terkenal seluruh dunia. Kitanya masih bengong. Nah, waktu saya baca paper dari India itu kan nama latinnya Kleinhofia. Si Paliasa ini Kleinhofia apa gitu. Itu orang-orang sana udah mulai memikirkan ekstraksinya untuk dibikin bermacam-macam obat gitu. Lawang di sana jadi udah memikirkan sampai industri seperti itu. Di kita itu saya waktu itu ya kira-kira 2-3 tahun yang lalu itu nyari siapa nih yang jual daun Paliasa nih gitu. Susahnya minta ampun. Sehingga kemudian saya menganjurkan ke beberapa orang yang saya tahu mereka suka membudidayakan tanaman-tanaman obat ini bagus gini. Mereka tanam semua. Jadi kalau sekarang cari di Tokopedia di marketplace ada itu ya. Ada ya. Jumlahnya cukup banyak tersedia. Harganya juga sangat murah. Tapi intinya begini. Intinya ini dari kekayaan alam kita yang kita pelihara mungkin ratusan atau ribuan tahun oleh masyarakat kuno kita. Tapi justru yang mengangkatnya ke tingkat ilmiahnya itu orang India, kemudian terkenal di publikasi di jurnal internasional oleh mereka, dan sekarang lagi gencar dijadikan produk-produk farmasi gitu ya. Sementara kita kalau mungkin ditanya ini obat liver itu apa ya, kita malah justru impor yang dari luar gitu ya, yang kita tahu gitu ya. Nah itu kan ironis ya Pak Meldi, karena ya kemudian di Sulawesi sana kan ada Unhas ya, Universitas Hasanuddin. Ketika mulai namanya bergaung itu, mulai dikenal ini tanaman obat, mereka juga kemudian mengagendakan untuk menjadi riset unggulan di Unhas. Kemudian mulai ada proses ekstraksi kapsul dan mulai diperkenalkan sebagai tanaman obat untuk penyakit liver. Jadi dari proses bagaimana menemukan kekayaan kearifan lokal yang luar biasa dari masa entah kapan gitu ya, dari zaman kuno dia menjadi kedudukannya terhormat. Jangan-jangan saya mikir ini apa harus lewat bangsa-bangsa lain gitu ya, harus lewat orang luar dulu gitu ya, dipublikasi di luar di jurnal ilmiah di internasional baru kita ini tanaman berkhasiat obat baru dapat pengakuan di kita. Ya ini ironis. Jadi ini pengolahan kita belum cerita nih Mas Iwan, ini daunnya diapain? Ya kan dia tuh kan kalau teknik maserasi itu pada prinsipnya memang kita nggak ingin menggunakan panas terlalu tinggi karena kan ada beberapa zat aktif tuh yang titik didihnya rendah ya. Jadi apinya kecil ya? Hanya hangat saja, tapi kemudian lewat pengadukan. Jadi pengadukan yang intensif. Jadi nanti biasanya 2-3 hari diaduk terus gitu dan dia terekstrak ininya. Terekstrak ya. Dan zat aktifnya itu sampai semuanya dari komposisi asam lemak yang dia itu memang memperbaiki fungsi liver. Jadi liver kita ini kan pengolahan lemak pada dasarnya yang berat dilakukan oleh liver, kerja liver. Nah, ini ada yang benar-benar mampu merevitalisasi kerja organ liver, dan itu hari ini saya menggunakannya di salah satu bahan baku herbal saya, namanya herbal metabolisme, itu ada sendiri. Saya nggak sediakan. Jadi dengan kehadiran daun Maliasa ini kita
kita sebenarnya mampu menjawab penyakit-penyakit di liver yang selama ini tuh kalau sudah kritis itu ya hampir nggak bisa diapa-apakan lagi gitu ya. Kalau udah liver bengkak itu udah kita nggak bisa bicara ini herbalnya bagaimana gitu ya. Liver bengkak udah ngeri kan, udah tindakan medisnya udah berat gitu ya. Berarti ini bisa untuk pencegahan. Nah ini ya Bang Meldi, keuntungannya kita itu mengenal dengan sangat baik apa fungsi dari bahan baku herbal itu. Ketika kita menggunakan pencegahannya tepat sasaran. Ketika kita menanganinya untuk penyakit-penyakit berat, ya tinggal dosisnya diatur dan diseimbangkan gitu ya. Tapi untuk khusus untuk Paliasa ini karena dia itu sekumpulan asam lemak di dalamnya, maka dia sudah seimbang dengan sendirinya. Jadi ya dia makanya dari dulu memang dia dikenal bisa digunakan tunggal secara dosis tinggi sekalipun. Jadi ini istimewa daun ini, cukup bisa dosis tinggi ya. Iya, dan terbukti memang penyakit hepatitis, penyakit yang berat-berat di liver bisa disembuhkan. Ya. Ini mungkin orang-orang Sulawesi tadi ya, yang Bulukumba ini mungkin ya orang laut kan energinya besar apa ya, kan butuh liver yang bagus juga ya. Iya. Saya ketemu orang Bulukumba itu di mana-mana, terutama di Indonesia Timur ya, banyak sekali mereka. Iya. Memang luar biasa struggle ya sebagai pelaut juga. Memang ya luar biasa itu karena kan liver ini kan sebenarnya kan sifatnya dia kalau dia terlalu panas dia naik ke kepala, dia jadi banyak penyakit di kepala. Jadi sifat liver kalau dia sedikit membengkak, dia kerjanya terlalu berat. Yang berat itu kenanya ke kepala, gitu. Sakitnya di kepala. Nah itu menjaga dengan minum ini sesekali gitu ya, untuk pemeliharaan itu. Daun ini nih, daun rebusan dengan itu ya di api kecil. Itu tuh sudah cukup gitu ya untuk menjaga kesehatan liver. Itu Bang Meldi, dan ya bagi apa efek lainnya yang maksudnya nggak hanya di liver, ada yang lain? Gini Bang Meldi, liver itu head office-nya pencernaan. Oke. Jadi kalau kita sering tidak melihat kerja antar organ. Kerja antar organ itu tuh seperti liver itu tuh ketika ada gangguan, seringkali tersasanya bisa larinya ke lambung, larinya ke empedu, larinya ke usus. Jadi dia kan produsen enzim-enzim itu ya di liver. Jadi kalau dia terganggu, baru awal-awal bisa dampaknya ke banyak organ pencernaan lainnya. Ya. Jadi dan ya otomatis sebenarnya kalau ada masalah di organ lain, kita sehatkan dulu livernya, bisa dengan sendiri yang lain sehat gitu. Jadi ini sumber masalah itu kadang-kadang beda dengan di mana gejala yang muncul kita rasakan. Itu yang kenapa orang terus memeriksakan secara medis dan gejala yang kita keluhkan itu tuh sebenarnya awal dari pengetahuan kita tentang kelemahan kita ini ada di organ dalam tertentu gitu ya. Nah, yang kadang-kadang tidak disangka-sangka gitu ya, mungkin cuma nyeri bahu atau nyeri pinggang gitu ya. Ternyata larinya ke organ. Ada daun lain yang sebagai pengganti nggak kalau orang susah nyarinya, Mas Iwan? Hampir nggak ada. Ini makanya dibilangnya miracle life saver itu, liver saver itu. Ada media asing tuh yang menyoroti ini, mengangkat di media berbahasa Inggris itu ya. Jadi karena kelengkapan kandungan asam lemaknya itu ya dia itu mungkin kalau mau dicari gantinya harus dari lemak-lemak hewani, jadi dari lemak ikan laut yang dalam gitu ya. Di ekstraknya harus dari situ. Kalau mau menandingi ini dicarinya bukan dari nabati lagi gitu. Jadi ini luar biasa ya, istimewa karena sebenarnya kalau dari nabati itu kan bagaimanapun kita lebih mudah pengolahannya. Kalau hewani kan dia ada risiko tengik, lebih effortnya lebih tinggi lah untuk pengolahan hewani. Sementara ini jauh lebih mudah gitu. Dan bakteri juga bisa masuk ke situ. Higienisnya segala macam. Sementara ini daun ya, levelnya daun ini kan yang paling mudah gitu ya untuk pengolahan herbal, itu kan yang paling mudah. Dan daun kita sangat kaya gitu,
bisa memberikan khasiat yang sebesar ini luar biasa. Oke, terima kasih Mas Iwan ya, pembahasannya. Sahabat OMB ya, daun obat lever ya, ini sangat berkhasiat ya, dia terbukti dari power apa secara sosial ya, orang Bulukumba sangat kuat, dan itu telah diuraikan oleh Mas Iwan dengan cukup jelas gitu ya. Sahabat OMB, inilah Iwan Suryo Laksono, terima kasih.